teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kami temani dengan suami saya. Kami mau berbagi tentang apa yang kami lakukan dalam hal investasi. Nah, kali ini kami akan membahas salah satu emiten perbankan daerah, yaitu Bank Jawa Timur atau dengan kode saham BJTM. Dengar dulu dong, bahwa video ini kami buat berdasarkan opini kami, dan valuasi yang kami lakukan itu berdasarkan perhitungan pada kinerja perusahaan masa yang lalu dan juga proyeksi pada masa yang akan datang. Jadi pasti ada justifikasinya. Dan karena itu segala keputusan investasi yang Bapak Ibu lakukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi lakukan dulu review sendiri juga perlu ya Bapak Ibu. Pak, kenapa sih kita bikin video ini, Pak? Coba bisa di-share ke Bapak Ibu yang menonton hari ini. Ya, ini sebenarnya dari pengalaman kami pribadi ya. Pada umur seperti ini yang kita juga akan menghadapi usia pensiun ya. Tentunya kita ingin pada masa pensiun nanti juga kita ingin mempunyai kehidupan baik dan punya penghasilan yang mapan gitu ya. Jadi salah satu cara kita untuk mendapatkan masa pensiun yang baik tanpa mengurangi standar hidup kita, bahkan bisa lebih baik adalah dengan melakukan investasi. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya bagi orang yang seperti kami yang ingin nanti pensiunnya jauh lebih baik keadaannya, tapi juga saya pikir juga atau banyak juga anak muda yang mungkin sedang bekerja dan ingin pensiun lebih mudah, katakanlah demikian, sehingga bagaimana caranya mungkin saat ini sedang mencari bentuk investasi yang menarik. Dari pengalaman kami, investasi di saham merupakan bentuk investasi yang cukup bahkan sangat menguntungkan ya, dengan mempertimbangkan kalau Bapak Ibu bisa melihat beberapa investor yang ternama, mereka bisa mendapatkan kehidupan yang jauh atau sangat baik ya pada masa di mana dia melakukan investasi. Sebenarnya kalau kita bisa membeli perusahaan bagus dengan harga katakanlah lebih rendah pada nilainya, menurut kami itu saat yang tepat ya supaya kita bisa membeli saham yang bagus. Oke, ya kita langsung aja nih ya Pak. Jadi seperti dikatakan tadi, kita akan membahas saham Bank Jawa Timur dengan kode saham BJTM. Langsung aja ya Pak ya. Ya. Ya, kita akan bagi pembahasan saham ini 3 bagian. Pertama tentang profil Bank BJTM, lalu analisa laporan secara singkat dari bank ini, dan juga valuasi. Mungkin saya bisa mulai dari profil Bank Jatim. Jadi bank ini sebenarnya sudah cukup tua ya, lama, karena bank ini berdiri sejak tahun 1961. Ya, dan hingga saat ini sudah mempunyai, berdasarkan laporan keuangan terakhir yang ada ya 2003, ada sekitar 1.819 kantor cabang. Ya, perlu diketahui bahwa data-data atau informasi yang kami berikan saat ini berdasarkan data-data yang tersedia secara umum ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan secara gratis baik dari laporan keuangan bank itu sendiri, juga ada satu sumber informasi lain namanya TradingView yang Bapak Ibu bisa akses nantinya ya secara gratis. Selain itu, bank ini ada di semua pinjam, kredit consumer, kredit menengah, dan kredit komersial ya. Seperti namanya, bank ini mempunyai wilayah kerja di Provinsi Jawa Timur. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi pangsa pasar, memang bank ini secara nasional mempunyai pangsa pasar yang memang tidak besar ya, katakanlah dari sisi asetnya bank ini dari sisi nasional, total nasional cuman 2,29%, di sisi dana pihak ketiga 1,03%, dan juga sisi kredit hanya sekitar 0,75% dari total perbankan nasional. Dan juga dari sisi kreditnya juga seperti saya katakan tadi, ada kredit mikro, kredit retail, kredit
menengah, komersial, dan kredit koperasi dan consumer. Dan memang kalau kita lihat pertumbuhan dari kredit ini memang ada sedikit penurunan dari sisi segmen komersial, namun sisi segmen koperasi ada peningkatan yang cukup signifikan. Ini sekedar profil dari Bank Jatim ini untuk Bapak Ibu pahami bagaimana Bank Jatim ini gitu ya, secara wilayah kerja, bisnisnya dan juga kedudukannya dibanding total dari perbankan nasional. Nah itu tentang profilnya. Bagaimana dengan laporan keuangannya? Tentunya kalau Bapak Ibu baca laporan keuangannya banyak sekali informasi keuangan yang Bapak Ibu bisa baca, tapi kita coba melihat hal-hal yang penting saja untuk kita pelajari. Tentunya Bapak Ibu bisa nanti baca data-data yang lebih lengkap. Nah, satu hal yang kita bisa lihat adalah sisi aset ya. Kalau kita lihat aset dari Bank Jatim ini dari 2022 ke 2023 ada peningkatan yang tidak besar sebenarnya. Asetnya dari cuman ada penurunan dari sisi likuiditas, tapi juga tidak begitu besar gitu ya. Itu dari sisi aset dan liability dan ekuitas ya. Nah, perlu diketahui juga dari sisi dana pihak ketiga ada sedikit penurunan ya dari dana pihak ketiga dari bank ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari laporan income statement-nya, laporan keuangan gitu ya, kita melihat bahwa ada peningkatan pendapatan ya dari 4 triliun 917 miliar menjadi 5 triliun 41 miliar. Ya, angkanya peningkatannya cukup tinggi ya, peningkatannya juga ada peningkatan itu dari pendapatan bunga ya. Ada juga pendapatan operasional dari 533 miliar menjadi 648 miliar. Nah, cuman beberapa operasionalnya meningkat ya dari 3 triliun 500 miliar menjadi 3 triliun 894 miliar. Ini mempengaruhi labanya. Labanya tetap positif cuman menurunnya dari laba operasional dari 1 triliun 940 miliar menjadi 1 triliun 855 miliar. Memang penurunnya nggak banyak tapi menurun ya. Dan sehingga total laba tahun berjalannya tahun 2003 yang lalu dari 1 triliun 542 miliar menjadi 1,470 miliar. Jadi ada penurunan dari laba tahun berjalan, terlepas dari ada peningkatan pendapatan bunga dan pendapatan operasional, cuman karena beberapa operasional meningkat sehingga labanya menurun ya. Nah, itu juga kalau kita bicara soal biaya operasional itu juga dipengaruhi oleh dana pihak ketiga ya, karena dana pihak ketiga itu membantu bank untuk menekan biaya gitu ya. Dan kita lihat memang dari tahun 2022 ke 2023 ada penurunan dana pihak ketiga gitu ya, baik dari 79 triliun 905 miliar menjadi 75 triliun 849 miliar. Jadi ada penurunan cukup besar ya, sehingga ini mempengaruhi biaya bank itu sendiri. Selain itu juga ada peningkatan di non-performing loan ya, dari 1,01 menjadi 1,21 ya. Jadi non-performing loan ini juga mempengaruhi biaya gitu ya, karena mempengaruhi cadangan dari bank sendiri. Ini terlepas dari tadi saya katakan ini juga dipengaruhi dari jumlah kredit yang diberikan ya. Walaupun ada peningkatan pinjaman, cuman
biayanya itu karena tadi saya katakan penyeluruhan dari pihak ketiga, ada pencadangan, ada dan performa sehingga keuntungannya itu tidak optimum ya. Jadi kalau kita melihat bank ya, tadi yang katakan berapa besar dari pinjaman yang diberikan, berapa besar non-performing loan, berapa besar dari ketiga, itu mempengaruhi dari total keuntungan dari bank itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga secara keseluruhan itu akan mempengaruhi return on equity ya. Kita lihat return on equity-nya dari bank Jatim ini menurun dari 16,24% menjadi 13,96%. Itu data-data penting bagi Bapak Ibu kalau menganalisa bank. Itulah yang penting dilihat. Pertama dari loan to deposit ratio-nya, apakah meningkat atau turun ya, walaupun sebenarnya secara umum LDR-nya harusnya di bawah 90% ya. Lalu kedua, apakah ada peningkatan non-performing loan NPL, pencadangan ya, karena itu akan mempengaruhi keuntungan. Dan juga dana pihak ketiga, semakin besar dana pihak ketiga artinya bank itu bisa memberikan pinjaman dengan biaya murah gitu ya. Dan akhirnya kalau itu semuanya bagus, harusnya akan mempengaruhi dari labanya dan pada akhirnya akan mempengaruhi return on equity bank itu. Itu data yang utama yang Bapak Ibu perlu ketahui, walaupun banyak rasio-rasio baik data keuangan yang lain Bapak bisa lihat, tapi data yang saya katakan adalah data yang paling penting untuk Bapak perhatikan pertama kali ya, untuk melihat apakah bank ini baik, bagus atau tidak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat memilih bank yang baik satu hal, tapi juga kita harus tahu apakah valuasi bank itu baik atau tidak sehingga kita membeli atau tidak. Oke, ya kita lanjut. Kalau harga hari ini harga saham BJETM itu sebesar Rp570. Memang kalau kita lihat dari grafiknya itu harganya cenderung turun sejak 2020. Jadi artinya orang yang beli tahun 2020 tuh ya minus lah dia sampai sekarang ya, karena dalam 2020 itu sempat harganya sampai 800, di sekali 500 berarti sudah turun sekitar Rp300 atau ya 30% dari awalnya dia gitu kan. Bahkan harga hari ini itu lebih rendah dari sebelum COVID ya. Kenapa gitu ya? Nah, jadi tadi seperti yang disampaikan, karena adanya penurunan dari pihak ketiga, itulah penyebabnya dia macam-macam lah ya. Tapi artinya performanya dia menurun gitu ya. Tapi apakah memang sudah nggak terserah apakah memang sudah price in atau gimana? Tapi kita lihat ya. Kalau secara historikal pada rata-rata PE-nya sekarang, price to earning-nya hari ini itu 6,5. Sementara sebelum itu 6,38. Jadi di atas 6,9, 7,39. Jadi ini katakan bisa dikatakan hampir lowest lah ya kalau PE-nya dia gitu. Kemudian kalau PBV-nya, kalau saham bank itu biasanya dikaitkan dengan PBV ya, atau price to book ratio. Nah, sekarang ini PBV-nya itu 0,69. Itu yang paling rendah dalam katakanlah 7 tahun terakhir ini ya. Nah, artinya apakah sudah selesai, sudah murah sekali atau belum? Tapi sebenarnya kan kita kan investor, jadi kita melihat ke depannya bagaimana gitu. Tapi kalau kami berdasarkan performa yang dia, terus kita lihat kita masukkan DCF-nya, discount flow for equity ya. Jadi itu panjang rumusnya, jadi tapi ringkasnya ini saya kasih ke Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan asumsinya dia growth-nya nanti 10%, growth ininya ya, equity-nya dia atau labanya dia 10% selama 5 tahun, dan kemudian target ROE-nya dia 21 tahun. Itu ya 21%, itu bahkan nilainya itu mestinya lebih rendah harga sahamnya, karena cost of equity-nya dia itu 10,5%, sedangkan dia di bawahnya itu, makanya jadi dia valuasinya tuh
Jadi artinya wajarlah harganya bergerak turun gitu ya. Cuman kabar baiknya mungkin ini akan bisa mempengaruhi ya bahwa eh, Bang Bang Jatim itu dia itu apa ya dalam beberapa bulan terakhir ini dia aktif memberikan suntikan dana ke bank-bank daerah lainnya seperti Bank NTT Syariah, Bank Banten. Tapi apakah itu nanti bisa berkontribusi terhadap performa Bang Jatim? Itu berarti kita harus tunggu lagi nanti jawabannya di periode-periode berikutnya. Pertama ya memang bank ini sudah cukup lama beroperasi, artinya sudah banyak yang sudah dilakukan, punya cabang yang cukup luas dan punya beragam kredit yang bisa diberikan. Hanya memang dari sisi laporan keuangannya kita melihat bahwa terdapat kinerja yang ditandai dengan penurunan pendapatan dan kemungkinan dapat disebabkan karena peningkatan NPL juga penurunan dana PDD 3 yang mempengaruhi biaya-biaya sehingga total labanya menurun ya. Dari sisi valuasi seperti tadi baru jelaskan, valuasi akan menarik jika bank ini mampu bertumbuh melebihi dari cost equity-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video kami. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi.